Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kita masih di buku jilid 4D, tema 9, Kayanya Negeriku. Dan tentunya bagi adik-adik sekalian yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk kali ini akan kita bahas untuk tema 9 ya, subtema 3. Tepatnya latihan soal subtema 3 ini di halaman 162. Oke, langsung saja adik-adik sekalian kita bahas mulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Nomor 1. Berikut yang bukan tahapan sebelum melakukan wawancara adalah yang bukan ya adik-adik, diingat ya ada kata-kata bukan, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu meringkas jawaban menjadi laporan ya. Meringkas ini tentunya adalah setelah kita melakukan wawancara, bukan sebelum. Nomor 2, topik yang tepat untuk mewawancarai polisi hutan adalah jawabannya yang C ya, penebangan hutan jati secara liar. Nah, ini hubungannya dengan hutan ya. Kemudian nomor 3 ini ada cuplikan wawancara antara Edu dan dokter. Edu: selamat pagi Pak Dokter, nama saya Edu. Saya ingin mewawancarai Pak Dokter terkait vaksinasi di perumahan kami. Kemudian dokternya menjawab, iya di Edu, silahkan. Edu: apa vaksin yang diberikan saat ini dok? Kemudian dokter menjawab ya. Jawaban wawancara yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah, jawabannya adalah yang B ya, vaksin BCG, yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit TBC. Itu ya jadi untuk yang nomor 3. Langsung kita ke soal nomor 4. Narasumber yang tepat untuk diwawancarai mengenai cara mengajar yang baik di kelas adalah, nah jawaban yang paling tepat adalah guru. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan 3 contoh pertanyaan yang sesuai untuk mewawancarai nelayan yang memanfaatkan panas matahari dalam mengeringkan ikan. Nah, kalau buat pertanyaan kita harus ingat ya, 5W 1H atau adik Simba ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana lah itu ya. Itu adalah kata-kata yang kita gunakan. Oke, di sini sudah saya tuliskan adik-adik untuk yang nomor 5. Ini diminta 3, saya tuliskan 3 contoh ya. Yang pertama, apa nama tempat yang biasa digunakan untuk mengeringkan ikan? Kemudian pertanyaan yang kedua, kita gunakan kata kapan. Kapan biasanya Bapak mengeringkan ikan? Kemudian pertanyaan yang ketiga dengan menggunakan kata di mana, berarti jawabannya tentunya tempat ya nanti ya. Di mana Bapak biasanya mengeringkan ikan? Ya, jadi ada kapan, ada di mana. Kalau kapan berarti jawabannya waktu. Kalau di mana berarti jawabannya adalah tempat. Itu untuk nomor 5. Sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu IPA KD 3.5. Nomor 1. Contoh bentuk penghematan energi adalah, nah jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan panel surya ya. Jadi kita ini untuk penghematan energi. Kemudian nomor 2, alat pada gambar di samping memanfaatkan energi alternatif, yaitu kita lihat di sini adalah panel surya ya, berarti energi yang dibutuhkan adalah energi matahari. Nomor 3, perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga angin adalah, jawabannya energi gerak menjadi energi listrik. Nomor 4, sumber energi alternatif yang merupakan energi panas, yaitu, nah jawabannya matahari dan panas bumi. Ini adalah salah satu energi alternatif ya, yang merupakan sumbernya dari panas atau dari energi panas. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada uap panas bumi. Nah, pertanyaannya, apakah gambar di atas termasuk sumber energi alternatif? Jelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika iya, tuliskan pemanfaatan energi tersebut bagi manusia. Oke, adik-adik sekalian, di sini sudah saya tuliskan untuk soal nomor 5 ya. Soal nomor 5.
Oke ya, untuk yang 5A tadi, apakah gambar di atas termasuk sumber energi alternatif? Jelaskan jawabannya ya. Karena jumlahnya cukup banyak di alam dan ramah lingkungan. Nah, salah satu syarat energi alternatif itu adalah ramah lingkungan ya adik-adik sekalian. Oke, kemudian untuk yang pertanyaan B tadi, jika iya, tuliskan pemanfaatan energi tersebut bagi manusia. Karena jawabannya iya, maka pemanfaatannya untuk apa? Nah, ini digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Nah, itu untuk muatan pelajaran IPA. Sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran IPS KD 3.1. Nomor 1. Bentuk kegiatan membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari adalah, jawaban yang paling tepat adalah B ya, menggunakan air secukupnya saat mencuci pakaian. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah ada gambar hutan yang gundul ya, karena penebangan liar mungkin. Nah, berikut yang bukan akibat dari kondisi lingkungan seperti pada gambar tersebut adalah, ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, cadangan air di dalam tanah semakin bertambah. Bagaimana bisa bertambah ya, hutannya saja ditebang dan bahkan nyaris gundul. Nah, tentunya tidak bertambah tetapi akan semakin berkurang. Nomor 3, sumber daya alam berupa minyak bumi perlu dibatasi penggunaannya. Karena apa? Nah, alasannya apa? Di sini untuk nomor 3 sudah saya tuliskan. Nah, sumber daya alam minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, dan perlu waktu jutaan tahun untuk membentuknya. Nah, itu jadi penggunaannya tentunya harus kita hemat karena butuh waktu yang sangat lama untuk membentuknya kembali. Kemudian nomor 4, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya dapat mengurangi titik-titik udara. Ini dapat mengurangi polusi atau pencemaran ya. Jadi nomor 4 ini sudah saya tuliskan, yaitu polusi atau pencemaran. Nomor 5, apa keuntungan yang diperoleh manusia jika menghemat penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah sumber daya alam dapat digunakan untuk generasi penerus, yaitu untuk muatan pelajaran IPS ya, sudah kita bahas. Sekarang tinggal 2 muatan pelajaran lagi, yaitu PKN dan juga SPDP. Kita mulai untuk muatan PPKN KD 3.2 nomor 1. Contoh hak yang diperoleh masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air adalah, nih jawabannya yang C ya Dek, menggunakan air sungai untuk mengairi sawah. Nah, ini pemanfaatan sumber daya air ya. Nah, itu menggunakan air sungai untuk mengairi sawah, itu adalah hak ya, hak dari masyarakat. Kemudian soal nomor 2, perhatikan kegiatan berikut: membersihkan tepi danau dari sampah, menanam bibit pohon di area bekas penambangan, kerja bakti membersihkan selokan dari sampah, menggunakan pukat saat menangkap ikan. Oke, nah, pertanyaan tentunya di sebaliknya. Contoh kegiatan yang termasuk sikap persatuan dan kesatuan dalam kewajiban melestarikan sumber daya alam ditunjukkan oleh, lah berarti untuk pelestarian sumber daya alam ya, jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kalau 4 tadi tidak melestarikan alam. Kenapa? Karena menggunakan pukat saat menangkap ikan itu dilarang. Kenapa? Karena akan mengambil semua ikan, bahkan ikan-ikan kecil juga ikut tertangkap. Akibatnya kelestarian ikan tentulah tidak akan terjaga. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tindakan yang tepat untuk memenuhi kewajiban sebagai masyarakat yang tinggal di dekat lereng rawan tanah longsor adalah, untuk yang nomor 3 di sini sudah saya tuliskan adik-adik, yaitu tidak memanfaatkan sumber daya alam hutan secara besar-besaran atau dilakukan secara bijak ya. Kita tahu sendiri karena daerah tersebut juga rawan longsor. Seharusnya kita bijak dalam memperlakukan hutan atau kita jaga hutan ya. Itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 4 ya. Menangkap dan menjual ikan dari hasil tangkapan merupakan hak masyarakat yang tinggal di wilayah, nah ini di wilayah pantai ya Adik-adik. Nah, di wilayah pantai atau perkotaan yang menerima pasokan ikan dari nelayan. Itu ya Dede untuk yang nomor 4. Selanjutnya kita ke soal nomor terakhir untuk PKN nomor 5. Nah, ini ada gambar ya. Tuliskan hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya alam bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan. Nah, ini lingkungan pantai ya. Nah, haknya kira-kira apa dan kewajibannya apa? Di sini sudah saya tuliskan ya.
Haknya yaitu menikmati keindahan laut dan biotanya. Kewajibannya tidak meninggalkan sampah saat berwisata. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran terakhir yaitu SBDP ya, KD 3.2 nomor 1. Berikut yang bukan makna yang terkandung dalam lagu bertema lingkungan adalah, nah jawabannya adalah yang C ya, yaitu berisi semangat untuk melawan penjajah. Ini temanya tidak lingkungan. Kalau ini rasa syukur ya, kemudian ini ada kata alam, nah itu lingkungan ya. Yang bukan berarti yang C. Sekarang nomor 2. Lagu Paman Datang dinyanyikan dengan tempo. Nah ini temponya adalah agak lambat ya adik-adik, yang benar ya. Jadi ini pilihannya ada sangat lambat, sedang, dan cepat. Nah ini yang paling tepat itu agak lambat ya. Kalau sedang itu moderato, sedangkan di materi sendiri ada ya temponya dari lagu Paman Datang. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Kemudian nomor 3, perhatikan syair lagu Paman Datang berikut. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Nah lanjutan syair lagu tersebut kira-kira apa adik-adik ya? Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Nah itu adik-adik kira-kira lanjutan syair lagunya. Di sini sudah saya tuliskan. Mungkin kalau terlalu cepat di depan juga ada ya adik-adik lagu Paman Datang termasuk temponya ya. Jadi dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Nah itu lanjutan dari syair untuk soal nomor 3. Sekarang untuk soal nomor 4, oleh-oleh yang dibawa oleh paman pada lirik lagu Paman Datang adalah, nah, oleh-olehnya tadi sesuai lirik tadi ya. Jadi ada rambutan, pisang, dan sayur mayur. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan not balok berikut, lalu tuliskan notasi angka dari not balok tersebut. Ini yang A. Nah, ini adalah sol ya, Dede. Kemudian ini mi, ini fa, ya, ini si ya. Ini sudah saya tuliskan sekalian. Kemudian ini fa lagi, ini sol, ini la, ini re ya. Jadi untuk do itu di garis bantu pertama. Kemudian atasnya ada re, ini mi, fa, sol, dan seterusnya. Jadi do-nya mulai dari garis bantu pertama bawah ya. Kemudian untuk yang bagian B ya, masih sama berarti untuk garis yang pertama ini berarti mi ya, mi. Kemudian naik satu tingkat itu fa, ini fa lagi sama, ini di bawah ya, bawah garis pertama ini adalah re, ini juga re, nah ini fa lagi ya Dede. Itu ya Dede untuk yang muatan SBDP. Jadi untuk latihan ulangan tema 9 atau latihan soal subtema 3 di tema 9 sudah kita bahas ya. Untuk berikutnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Sekali lagi terima kasih dan cukup sekian untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.